kita tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari produknya anak-anak, tapi memberikan pembelajaran yang maksimal kepada anak-anak yang tidak diperoleh dari bangku belajar di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro selalu berupaya untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa. Hal ini dibarengi dengan terciptanya berbagai inovasi yang telah diciptakan oleh warga MAN 1 Bojonegoro. Nah, inovasi terbaru dari Mansaro atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro adalah Mansaro Market Day, atau bisa sering kita ingat bahwa Mansaro Market Day itu adalah MMD. Kira-kira MMD itu apa sih? Baik Sobat Mansaro, telah hadir bersama kita Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro, Bapak M. Saifuddin Yulianto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, bulan yang berkah, insya Allah juga menjadi tahun yang berkah. Oh, insya Allah menjadi tahun yang berkah. Iya. Sudah lama nih Pak tidak datang ke podcast Mansaro. Ini berarti untuk pertemuan yang ini baru yang kedua kali. Baru yang kedua kali setelah dulu perdana hadirnya podcast Mansaro, terus sekarang hadir lagi Pak dengan inovasi yang terbaru lagi. Iya. MMD. Kira-kira apa sih Pak MMD itu? Mansaro Market Day. Mansaro Market Day itu adalah MAN 1 Bojonegoro. Market Day-nya diambil dari hari-hari dari layanan publiknya. Hari-hari dari layanan publik. Ini kita laksanakan dalam sebuah kegiatan. Biasanya kita ambil pada pekan terakhir satu hari. Ini kita coba mulai untuk mengenalkan anak-anak dengan bisnis, dengan marketing. Bisnis. Tetapi ini bukan hanya sekedar orang kalau melihat oh ini pasar rakyat dan lain sebagainya, tidak. Tetapi di sini ada beberapa tagihan baik kepada guru, kepada siswa. Nah, gurunya nanti untuk penilaian proyek. Penilaian proyek. Ya, dari anak-anak. Ini wujud dari kurikulum Merdeka. Oh. Jadi guru kita arahkan untuk berkolaborasi dari berbagai mata pelajaran. Hari ini sementara yang masuk itu adalah dari pelajaran fikih, kemudian dari pelajaran ekonomi, dan terkait dengan IT serta bahasa Indonesia. Maksudnya dengan IT bagaimana? Karena pada saat pelaksanaan Mansaro Market Day ini, anak diajarkan untuk bagaimana membuat flyer, bagaimana membuat promo-promo yang dengan kertas dan lain sebagainya, sehingga publik, artinya teman-teman di kelas lain itu bisa tertarik. Dan dalam satu putaran hanya 3 kelas. Dalam satu putaran hanya 3 kelas. Ya. Nah, itu satu hari itu mengambil waktu istirahat, mereka berbisnis. Bisa jadi bisnis jasa, juga bisa jadi bisnis kuliner dan bisnis barang yang lain, yang tentu harganya terjangkau. Dari ketiga ini nanti ada penilaian dari guru. Penilaian kolaboratif yang tadi mapelnya kita sampaikan. Nah, kenapa kita harus kolaboratif? Karena untuk zaman modern itu perlu kita ingat, tidak ada orang sukses tanpa kolaborasi. Ini yang harus kita ingat. Taruhlah kita mobil-mobil yang baru itu, ada orang ahli stroke, ahli mesin, sampai pada aerodinamika dari sebuah mobil, motor juga begitu. Karena apa? Tampilan itu juga dibutuhkan oleh para customer. Nah, anak-anak ini kita ajarkan, kita latih, bahkan mereka juga bisa mengambil dari pelatihan-pelatihan di luar. Karena apa? Karena misalkan mereka menganggap di madrasah kurang, mereka bisa berlatih membuat flyer, bisa berlatih membuat ya promo-promo, termasuk diantaranya adalah pembuatan pamflet-pamflet itu yang disebarkan ke beberapa kelas-kelas yang lain untuk mereka menjadi tertarik pada produk dan mereka mengkonsumsi. Ingat, harganya murah, terjangkau, dan ini adalah dalam sebuah proses pembelajaran. Itu yang kita harapkan. Jadi satu hari pada pekan terakhir, dan mereka juga boleh tidak menggunakan seragam karena wujud dari
merdeka belajar. Merdeka tadi. belajar itu. Ya, jadi secara hati nurani mereka merdeka, tetapi secara fisik mereka belajar untuk mengembangkan menjadi profesional nanti bagaimana yang sukses. Kemudian mereka akan menyampaikan juga, mungkin ada beberapa waktu mereka juga masuk ke kelas untuk menyampaikan produk mereka secara lisan. Bisa jadi mereka nanti menjadi birokrat yang handal. Oh, berarti dari MMD ini bisa dikembangkan Pak ya? Iya. Mulai dari IT-nya, terus kemudian tadi bisa ke kelas-kelas bagaimana metode marketingnya, seperti itu. Menyampaikan pesan secara lisan, tertulis, kemudian melalui media-media sosial. Ingat, kita punya harapan menjadi profesional di bidangnya, kemudian menjadi birokrat yang handal, kemudian juga bisa menjadi abdi negara dan menjadi pebisnis juga yang hebat. Itu bisa kita lakukan, tentu pelayanannya adalah di luar jam pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran itu kan ya materinya harus disesuaikan dengan kurikulum, tapi keluasan kemerdekaan kita dalam menerjemahkan kurikulum merdeka itu diantaranya adalah menggunakan program Mansaro Market MMD ini. Iya. Luar biasa sekali. Terus tadi Bapak mengatakan bahwa adanya kolaborasi antar guru seperti itu. Iya. Saya dengar tadi ada seperti guru fikih, terus ada guru ekonomi dan lain sebagainya. Ini mungkin fungsi dari guru ini seperti apa Pak? Mungkin dari siswa, apakah harus sosial bertanya dengan Bapak Ibu guru dulu atau bagaimana? Gini, Bapak Ibu guru tentu kan punya tugas untuk membuat rambu-rambu. Di dalam fikih yang terkait dengan tijaroh itu apa? Misalnya khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar IB. Mereka harus mengenal ini. Terus bagaimana untuk sebuah penjualan menjadi tidak riba? Mereka juga harus tahu ini. Sehingga anak-anak nanti ketika mereka selesai, proses itu dilaporkan dari sisi syariat Islamnya. Nah, untuk pembukuannya, maka kita melibatkan pada guru ekonomi. Modal keringatnya itu berapa, kemudian modal uangnya berapa, terus kemudian modal nunggu waktu dalam sekarang ini sampai promo-promo itu kan mereka harus tahu. Terus kemudian nanti pemasukannya berapa, keuntungannya berapa. Itu tidak serta-merta kemudian kita menganggap saya modal 150.000 dapat uang 200.000 sudah untung. Belum tentu, karena kita akan menghitung. Akan menghitung dari tadi jasanya berapa untuk nunggu, berapa menit misalkan. Tetapi itu semua nanti keuntungannya yang sudah tertulis dan lain sebagainya itu dilaporkan kepada guru ekonomi, kemudian menjadi bahan diskusi. Ingat, anak-anak itu tidak semuanya dari jurusan IPS. Ya, karena kemarin yang kita mulai kan dari kelas 12. Kebetulan dari kelas agama dan dari kelas 12 UP, yaitu IPA. Sehingga mereka juga harus tahu itu. Karena tidak harus orang IPA itu jadi teknokrat. Tetapi bisa jadi orang-orang IPA itu juga memiliki jiwa bisnis dan mereka harus tahu itu. Nah, pengenalan sederhana nanti bisa dikembangkan. Pertama dia dapatkan dari Bapak Ibu gurunya, kemudian dikembangkan dan seterusnya. Mereka kita antarkan keluar ini dengan berbagai bekal yang dimiliki. Ingat, IT itu menjadi dunia kita. Ini yang the world become single market. Dunia itu sekarang sudah menjadi pasar tunggal. Pasar tunggalnya ya hanya di sini. Kita mau pesan makanan, pesan apa-apa. Makanya kemarin anak-anak juga ada yang melakukan layanan ini. Boleh pesan, bukan boleh ya. Bisa pesan dan bisa diantarkan ke kelas masing-masing. Benar. Kita tidak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari produknya anak-anak, tapi memberikan pembelajaran yang maksimal kepada anak-anak yang tidak diperoleh dari bangku belajar di kelas masing-masing. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di madrasah. Seperti kemarin menggunakan salah satu 3 gazebo. 3 gazebo ya. Jadi 3 gazebo itu juga satu hal yang menarik bagi kita. Karena gazebo yang awal itu memang gazebo pembelajaran yang ada di pojok barat utara itu. Terus 2 gazebo baru itu kan sebenarnya harapan dan cita-cita kita setelah kita menyampaikan bahwa Mansatu Bojonegoro bukan lagi menjadi Mansabu, tetapi Mansaro. Mansaro itu Mansatu Bojonegoro. Maka gazebo kembar yang ada di depan
ada di depan sendiri ini, kan ada 2, itu kita jadikan gazebo kembar dengan pemanaan bahwa as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Semoga bisa mengantarkan anak-anak bahagia di dunianya, juga bahagia di akhirat. Tentu dengan konsekuensi kita harus tanamkan di dalam hati kita dan seluruh siswa bahwa man saru alat darbi wasola, sopo sing temen bakal ditemu. Barang siapa yang berjalan pada real yang telah ditetapkan, insya Allah dia akan sukses. Harapan dengan diadakannya MMD ini mungkin bisa disampaikan ke Sobat Mansaro, Pak. Ada satu hal menarik. Dulu pada tahun 2018 kita teringat ada satu siswa kita itu yang orang tuanya bangkrut karena meninggal dunia. Dia pebisnis. Istrinya tidak dilatih untuk bekerja bisnis mendampingi yang bersangkutan, padahal itu punya toko emas. Tidak kita sebutkan kecamatannya, soalnya kan ya nanti. Terus akhirnya toko emasnya itu terjual, kemudian mobilnya terjual, kakaknya yang sudah menikah juga tidak bisa melanjutkan. Pada waktu itu kita laksanakan program PAIM, promo edukasi inovatif madrasah yang memanfaatkan CFD, Car Free Day di setiap pekan itu 1 kelas. Terus setelah vakum karena COVID, nah kita coba berpikir lagi, kalau kita mau ke sana lagi masih belum memungkinkan karena jalan-jalan masih dalam proses pembenahan dan perbaikan. Makanya kita coba sekarang di dalam, apalagi kurikulumnya sudah mendukung. Kalau dulu kan tiap hari Minggu pada saat anak libur, dengan pola yang hampir sama untuk laporan-laporannya. Tapi hari ini kita laksanakan di madrasah. Nah bisa jadi nanti ke sana juga. Nah inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus melakukan. Karena anaknya orang kaya kalau tidak punya bekal bisnis seperti yang dimiliki oleh orang tuanya dan tidak pernah diajarkan, itu saya yakin mereka juga tidak akan bisa melanjutkan, apalagi mengembangkan. Nah ini yang harus kita lihat. Terus yang kedua, siswa kita dan siswi kita itu tidak semuanya dari kelas ekonomi, kelas ekonomi atau yang IPS ya, yang maksudnya kelas IPS. Kalau kelas IPS sudah ada pembekalan untuk bisnis dan sebagainya. Tapi yang UP atau IPA sama agama kan belum. Nah ini kita harapkan paling tidak nanti memiliki nuansa yang sama, karena bagi apapun yang kita lakukan dan profesi apapun itu pasti ada hitung-hitungannya untuk untung dan rugi. Biar mereka belajar dari sini, biar mereka nanti mengembangkan di luar. Kita berharap karena nanti semuanya harus sukses. Semuanya harus sukses di bidangnya. Nah, ini yang kita harapkan, anak-anak kita nanti dengan bekal agama bisa berbisnis, dengan bekal IPA bisa berbisnis, apalagi yang bekal IPS. Tapi roh jihad fisabilillahnya tidak boleh terhilangkan karena kita sudah menanamkan pola-pola syariah dalam pekerjaan mereka. Berarti dunianya dapat, nanti akhiratnya juga dapat. Baik ini Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dinikmati dulu Pak persembahan secangkir kopi di pagi hari. Ada yang harus kita tahu Mbak Nima, bahwasanya kita hidup itu harus serius tapi santai. Mula'abah dan muntohaka, di antaranya adalah dengan menikmati kopi. Kenapa harus menikmati kopi? Kopi kita bukan kopi asal ngopi kemudian main game dan lain sebagainya. Kopi kita ini adalah ngobrol pendidikan inovatif. Wah, kayaknya bakal ada inovasi terbaru dari kata-kata berikut. Biasanya Bapak Kepala Madrasah ini sesuatu yang terucap tapi ternyata langsung dilakukan. Ada prakatanya juga ternyata. Dan semoga nanti dengan ngobrol pendidikan inovatif, insya Allah ada kok inovasi-inovasi baru. Karena kita punya guru-guru hebat, punya guru-guru yang cerdas dan punya guru-guru yang memiliki komitmen tinggi, juga karyawan-karyawannya. Ngobrol pendidikan inovatif. Tunggu segera di Man 1 Bojonegoro. Baik, mungkin ada disampaikan lagi Pak untuk Sobat Mansaro, untuk perkembangan mungkin dari Man 1 Bojonegoro sendiri, untuk para alumni dan lain sebagainya terkait program-program di Man 1 Bojonegoro. Insya Allah ke depan kita akan lebih berkembang, bukan hanya pembelajaran terkait dengan IQ, SQ-nya juga akan kita kembangkan, termasuk spiritualnya, terus kemudian sosialnya itu akan kita kembangkan. Dan insya Allah Senin depan
kita mulai. Setelah doa bersama, kita akan membaca komitmen terkait dengan yang kita inginkan di madrasah ini. Jadi dipandu oleh guru di kelas, harus dibaca komitmen kita. Dan itu menjadi untaian cita-cita kita dan untaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhtiar dari mereka untuk tetap belajar. Ingat, doa tanpa usaha adalah sebuah kebohongan, dan usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Saya Azimatul Hikmah, inilah podcast Mansarut. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.